Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Saat ini saya masih berada di Korea Selatan dan saat ini perhentian sebelum kita ke DMZ ya. Jadi Demilitarized Zone. Ya, ini saya bersama keluarga ingin sekali-sekali datang ke tempat perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Teman-teman semua, saya mau bercerita sedikit tentang sesuatu yang berkaitan dengan diagnosis klinis ya. Diagnosis klinis ini mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, bahwa ada beberapa dari teman-teman yang ketika mengalami gangguan sakit MA dan juga ada gejala-gejala lambungnya itu, teman-teman merasa kebingungan mana yang harus saya perhatikan dulu. Apakah saya harus membantu diri saya supaya lebih baik lambungnya dulu, atau gangguan cemasnya dulu. Apalagi misalnya di dalam pemeriksaan teman-teman mendapatkan bahwa ada beberapa di antara gangguan ini berkaitan dengan misalnya IBD atau Irritable Bowel Disease. Ya, ini salah satu gangguan yang juga sering ditemukan ketika teman-teman melakukan upaya kolonoskopi. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan tidak ada masalah terkait dengan adanya dua gangguan cemas yang berkaitan dengan gejala-gejala gangguan lambung. Seperti juga kita temukan pada GERD, anxiety, kemudian juga IBD juga sebenarnya tidak problem, karena gangguan cemas itu bisa terjadi pada semua penyakit. Mau penyakit jantung, penyakit DM, atau diabetes mellitus, atau kencing manis, ginjal, dan banyak macam lagi. Jadi sebenarnya tidak problem ya teman-teman ya, buat kita untuk menentukan bagaimana caranya, yang mana yang duluan kita mau terapi. Jadi teman-teman tetap lakukan upaya terapi yang baik untuk gangguan cemasnya ya. Dan juga jangan lupa untuk membetulkan masalah lambungnya. Tapi kalau misalnya ternyata mana duluan yang harus diperhatikan, yaitu yang seperti sering kita ngomong, bagaimana cara awalnya. Pertama, mungkin gangguan kecemasan ini awalnya adalah terkait dengan gejala-gejala fisik yang lama. Jadi gejala-gejala itu sudah terlanjur lama dan kita harus perhatikan juga. Banyak di antara kita yang kebingungan gimana how to deal-nya dulu pertama kali. Yang paling utama sebenarnya bagaimana kita mencapai suatu diagnosis pasti dulu nih. Diagnosis pastinya dari gejala-gejala gangguan lambungnya. Misalnya, oh ini GERD, ini gastritis, ini irritable bowel disease. Nah, kalau misalnya demikian, maka lakukan treatment atau terapi yang pas untuk gangguan tersebut. Tetapi kalau misalnya cemasnya juga berjalan atau berlangsung, jangan lupa untuk membantu teman-teman supaya lebih baik dan mengurangi kecemasannya tersebut. Jadi jangan sampai kita kebingungan nanti bagaimana nih, yang mana duluan nih yang mesti harus diperbaiki. Dua-duanya teman-teman harus perbaiki dengan baik juga. Jadi sekarang ini banyak ya teman-teman suka bilang ke saya gitu ya di dalam praktek, aduh dok, saya tuh memang ada diagnosis gangguan lambungnya, saya tuh memang ada gangguan kecemasannya, saya tuh ada juga gangguan IBD-nya. Tidak masalah teman-teman ya, dua-duanya bisa dibarengi, karena brain gut axis ini kadang-kadang menjadi problem yang salah satunya sering muncul terjadi pada keadaan-keadaan di mana gangguan lambung dan gangguan kecemasan ada bersamaan. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali dari saya, selalu mengingatkan teman-teman untuk mantra ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat, berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.